bersama saya Keisha. Saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal apa itu mading. Ayo. Oke guys, sebelum kita mengenal Mading SMA Negeri 7, kita akan sedikit berbincang-bincang dengan pimpinan redaksi Mading SMA Negeri 7. Siang Ibu, kami dari tim tahun sekolah ingin sedikit berbincang-bincang dengan Ibu mengenai Mading yang dibuat. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang mungkin Ibu bisa menjelaskan. Yang pertama, apa yang mendasari pembuatan mading? Yang kedua, apa makna dari nama? Mungkin Ibu bisa menjelaskan apa yang mendasari. Baik, terima kasih. Pertama sekali saya mengapresiasi niat, semangat, keras bersama dengan tim sehingga sampai ini bisa kita berbincang-bincang bersama. Sesuai dengan pertanyaan, akan menjawabkan apa yang mendasar. Pertama sekali semangat. Sudah sejak lama saya dengan Ibu Dursila memiliki semangat untuk kita memiliki satu media yang terdapat di sekolah dan bisa diakses oleh siapa saja, oleh semua orang. Dan niat dan semangat ini setelah Kepala SMA Negeri 7 Kupang mengeluarkan SK pembentukan tim wartawan sekolah, dan selanjutnya kami menjadi tim jurnalis dan wartawan sekolah. Lalu dalam perkembangan setelah SK itu diterbitkan, belum serta-merta majalah dinding diterbitkan. Ada prosesnya dulu, kita mulai proses dari menggunakan media sosial sebagai media komunikasi dan penyaluran informasi yang termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa maupun oleh guru di sekolah. Dan dalam perkembangan kami merasa bahwa tidak cukup dengan media sosial karena ada sebagian dari siswa atau sebagian dari kami yang tidak sepenuh waktu memiliki waktu untuk mengakses media-media sosial lewat internet. Karena itu kami berniat dan ingin sekali memiliki satu media yang ini adalah sebuah media jadul kalau diistilahkan, karena itu majalah dinding dari dulu sudah ada sampai sekarang dan kami ingin hidupkan itu kembali. Sehingga dengan istilah sederhana yang saya katakan adalah media hampir punah. Ya, media yang hampir tidak ditengok lagi oleh orang-orang. Lewat media ini kami berharap bahwa banyak orang yang bisa mendapat informasi, yang tidak memiliki jaringan internet pun bisa membaca, lalu dalam waktu-waktu senggang pun mereka bisa jalan lewat lorong ini, mereka bisa tengok sedikit, membaca sedikit, dan yang paling penting adalah niat dalam mensukseskan program pemerintah dengan istilah program literasi. Jadi mensukseskan program pemerintah tentang literasi. Itu dulu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa yang mendasari mading tersebut. Nah, di sini saya mau menanyakan apa makna dari nama mading tersebut, yaitu Dusun Karisma 7. Baik, terima kasih. Memang pertama sekali yang mengusulkan nama dusun adalah saya, dengan pertimbangan bahwa saya berangkat dari kata dusun. Dusun dalam geografis kita bisa berimajinasi di mana pun kita berada. Kalau kita sebut nama dusun, pasti khayalan kita ke daerah, ke tempat yang terpencil, ke desa-desa. Dan saya mengusulkan nama ini dalam kelompok dengan pertimbangan bahwa kita mulai dari yang sederhana, mulai dari yang bersifat kedaerahan, kita mulai dari hal yang tradisional. Lalu
kata dusun ini dimasukkan dalam kelompok kecil ini dengan pertimbangannya bahwa media ini adalah sebuah media yang sederhana. Kalaupun orang mau mengatakan sudah jadul, itu sudah yang tradisional. Kalaupun orang mengatakan tidak laku lagi, itu yang namanya tidak tren. Jadi saya katakan itu dusun. Sedangkan nama lain itu Karisma 7. Karisma itu adalah sebuah singkatan karya inspirasi siswa SMA Negeri 7 Kupang. Jadi itu tempat ini, media ini diharapkan bukan tempat pemajangan informasi saja, tetapi juga tempat penyaluran karya inspirasi siswa, sehingga siswa tidak menyalurkan inspirasinya ke tempat lain. Ada media yang sudah disiapkan oleh sekolah, ada media yang kita sudah siapkan bersama. Mari manfaatkan media ini untuk menyalurkan inspirasi-inspirasi yang ada, baik dalam bidang seni, dalam bidang orasi, ataupun berbicara, ataupun dalam bidang-bidang yang lainnya, olahraga dan lain-lain. Baik, terima kasih Ibu untuk waktu yang bersama bapak dari Ibu wawancara itu sebagai reaksi Mading Televisi. Terima kasih. Semoga Mading SMA 7 Kupang terus terbit setiap bulan dengan nuansa yang baru, informasi yang baru, dan kreasi yang baru. Semangat! See you. Oke guys, kita sudah selesai berbincang-bincang dengan pimpinan redaksi Mading SMA Negeri 7 Kota Kupang. Selanjutnya kita akan mengenal Mading. Oke teman-teman, kita akan mengenal apa itu Mading. Nah, kebetulan di sini ada teman saya yaitu Jeffrey. Halo Jeffrey. Selamat siang. Siang Kak Kesia. Mungkin Kak Jeffrey boleh menjelaskan apa itu Mading dari tema yang telah diberikan yaitu Dusun Karisma 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Safe, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semakin banyak saya membaca, makin banyak saya berpikir, dan makin banyak saya belajar, makin saya sadar bahwa saya tidak tahu apa-apa. Pembaca yang cerdas selalu tertantang untuk mengetahui hal-hal baru. Perkenalkan, saya Jeffrey Wolang akan memperkenalkan Mading SMA Negeri 7 Kota Kupang yang diberi nama Dusun Karisma 7. Sekilas tentang nama dusun, bermakna teritori yang diwarnai kesederhanaan. Sedangkan Karisma 7 adalah frase yang dirakit dari hasil karya atau hasil kreativitas siswa SMA Negeri 7. Media sederhana bernuansa memudar ini kami sajikan dengan tulus untuk warga Dusun Semantu yang belum berkesempatan berpacu sayap melalang buana ke Dumai. Kami sajikan bilik ini atas 3 ruang, yaitu aksi, kreativitas, dan yang pasti informasi. Aksi berisi aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa, baik Bapak Ibu guru, yang tentunya membangun rasa kebersamaan dan meningkatkan tingkatan intelektual dalam ranah pendidikan, dan pastinya meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kreativitas adalah hasil karya Bapak Ibu guru, siswa-siswi yang tentunya dipenuhi dengan kreativitas imajinatif yang tinggi. Informasi berisi tentang berita-berita yang menggugah hati dan perasaan pembaca untuk mengetahui berita-berita dunia luar, pendidikan, dan tentang religius, pendidikan, moral etika, dan sosial. Pada edisi bulan Mei dan Juni tahun 2023 ini, Mading Semantu mengusung tema pendidikan dengan berbagai aksi dan kreasi yang mengejutkan. Selain itu, media ini juga menyediakan bacaan-bacaan inspirasi yang menambah wawasan pembaca terhadap berbagai hal. Membaca adalah salah satu hal yang bisa membuatmu terkontaminasi virus bahagia. Karena dengan membaca, kita dapat merasakan kebahagiaan yang tak terhingga dari alunan kata dan segala inspirasi, pola tingkah, dan rasa. Tertuang dalam setiap kalimat yang memanjakan pikiran dan memperkaya wawasan. Selanjutnya, kami membentangkan tapak menendah, karya menyambut lama, lembut,
yang ingin bergabung menulis tinta pada dinding media ini, kami punya kolom, Anda punya baris. Tunggu apa lagi? Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam Pancasila dan salam literasi. Nah, oke guys, kita akan bertemu dengan pimpinan SMA Negeri 7 Kota Kupang, Bapak Winfried Boimau, SPD MU. Ayo. Pagi Bapak. Kami dari tim jurnalis dan wartawan sekolah ingin sedikit berbincang-bincang dengan Bapak mengenai mading sekolah. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan mungkin Bapak bisa menjelaskannya. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak mengenai program gerakan literasi mading sekolah? Menurut saya, literasi ini merupakan kemampuan membaca dan menulis. Atau sederhananya, literasi dikenal sebagai melek aksara. Nah, dalam perkembangannya, literasi dipahami hanya tidak sebatas membaca dan menulis, tetapi lebih dari itu, lebih kepada membaca pemahaman, atau lebih kepada kemampuan untuk merangkum atau membuatkan simpulan-simpulan berkaitan dengan ilmu yang telah dibaca. Sesuatu yang dibaca kemudian harus bisa dikembangkan, dipahami lalu kemudian dikembangkan dengan cara bisa kita memberikan informasi atau bagi informasi kepada orang lain melalui tulisan kita atau melalui cara-cara lain yang dengan maksud apa yang kita pelajari itu bisa sampai kepada masyarakat luas. Nah, berkaitan dengan mading sekolah ini, mading ini merupakan salah satu media yang dapat kita gunakan untuk pengembangan kegiatan literasi di sekolah. Melalui mading ini diharapkan siswa-siswi dan juga guru dapat mengembangkan kreativitas atau kemampuan untuk memahami sebuah tulisan yang telah dibaca dalam bentuk tulisan yang lebih sederhana. Mading ini biasanya itu setiap instansi harusnya itu memiliki mading. Hanya bebas pada ukurannya sesuai dengan kebutuhan daripada setiap instansi, istimewa itu sekolah. Mading ini merupakan salah satu media untuk siswa berkreasi, menyampaikan tulisannya, menyampaikan kemampuan literasi terhadap sesuatu informasi yang diperoleh baik dengan membaca ataupun dengan cara lainnya. Dan mading ini merupakan salah satu media yang sederhana sehingga saya pikir semua siswa bisa gunakan. Demikian juga para guru. Nah, dengan mading ini saya berharap semua siswa dapat berkreasi. Lebih kurangnya itu akan dievaluasi pada setiap episode atau pada setiap rotasi. Dalam tulisan mading ini kan akan ada rotasi setiap minggu, setiap minggu. Nah, tentu tulisan-tulisan yang kurang ini akan diperbaiki pada perputaran berikutnya. Kalian untuk bisa singkatkan. Terima kasih untuk penjelasannya mengenai literasi, program literasi melalui mading sekolah. Nah, saya mau menanyakan lagi satu pertanyaan lagi, yaitu apa harapan dan motivasi Bapak tentang mading sekolah dalam meningkatkan minat baca dan kreativitas menulis peserta didik? Motivasi saya berkaitan dengan hadirnya mading ini. Saya mengharapkan memberikan manfaat yang positif. Para siswa akan dimotivasi untuk berkreasi dalam mading sekolah ini. Kreativitas yang akan mereka tampilkan ada dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk lainnya, dan maksudnya adalah bahwa dengan mading ini siswa-siswi dapat mengekspresikan akan potensi yang dimilikinya. Nah, sesuai yang saya sampaikan di awal tadi bahwa
tulisan atau isi mading ini akan diadakan rotasi setiap minggu. Dengan rotasi ini diharapkan supaya tidak siswa yang sama yang menulis setiap putaran, tetapi barangkali ada pergantian pada episode yang pertama. Misalnya siswa ini yang menulis, kemudian dipitah dengan baik sehingga semua siswa itu memiliki kesempatan untuk dapat mengekspresikan akan bakat yang dimiliki. Terima kasih Bapak untuk penjelasan dan paparan yang telah Bapak berikan kepada kami. Selebihnya mungkin kedepannya kami para siswa-siswi bisa menulis yang lebih baik lagi dan bisa memaparkan tulisan dan hasil karya kami di dalam